Dzalika azkalakum. Yang demikian itu dzalika azkalahum. Yang demikian itu lebih baik dan lebih suci. Pak, kalau orang udah nggak bisa menjaga pandangan, kalau yang suka main medsos, jangan medsos, ngebuka profil WA, Masya Allah, baru kelihatan matanya aja, di sini segini bercadar, segini bernikop, Masya Allah, gitu kan? Itu luar biasa dan rusak itu. Awalnya rusak, nggak khusyuk, mikirin yang si cadar gitu ya. Matanya kelihatan lentik, lama-lama rusak semua. Ya. Yang kedua, ya, jadi itu tadi maksiat. Dan perkataan Imam Hasan Al-Basri itu seirama dengan pesan Rasulullah yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Apa itu? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatammuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang mulia, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatammuha. Maka setiap kali kalian melakukan sebuah sayyi'ah, keburukan, maksiat, dosa, tutuplah dengan kebaikan. Jadi salat kita, Pak, kalau ada orang yang masih STMC sebenarnya sedang kerja bakti. Selain nanti di yaumil mizan amalnya akan hanya untuk menyeimbangkan maksiatnya, sebenarnya dia sedang mengotori hatinya lagi. Pak, kalau misalnya kita beribadah, makanya termasuk orang-orang yang lagi ngafalin Quran, hafalannya kok gak masuk-masuk ya? Iya, orang amalan kita, bacaan Quran kita cuma cukup untuk meluberkan air supaya kotoran dalam hati kita kedua. Jadi kalau metode nomor 5, mau pakai tikrar, mau pakai apa tuh banyak-banyak lah, menghafal tanpa menghafal. Bapak sampai ibarat maaf sekali, sampai keluar tangisan darah, mau bangun tengah malam, habis subuh baca berulang-ulang, tapi maksiat kepada Allah gak berhenti. Masya Allah, subhanallah, gak akan pernah nyampur itu bacaan Quran, gak akan pernah nempel itu kalimat-kalimat Allah. Makanya beruntung orang yang sudah tergerak menghafal Quran itu sebenarnya menjadi, makanya disebutnya hafiz ya, hafiz, penjaga. Nanti Al-Quran pun akan menjaga dia. Makanya Pak, kalau kita habis pengajian nih, maaf ya, kalau ngelihat lagi HP, lihat sosmed, jangankan ibaratnya orang yang nggak berjilbab kelihatan rambutnya, ada misalnya ahwat senyum aja, tambah pertemanan, kita tuh langsung di-scroll. Kenapa? Karena masih bersih, habis dibersihkan. Ada majelis ilmu, ada malaikat yang senantiasa mendoakan. Ada amalnya mengeluarkan moda-moda, ada semangat, ada keberkahan, ada rahmat Allah yang turun. Nah kan makanya nggak pernah nyampur. Baik, yang kedua itu adalah kenapa orang bisa sampai lalai terhadap doanya, sementara ihdinas shiratal mustaqim, tapi tidak siratal ladzina, tidak meniru orang-orang yang telah diberikan, yaitu sahabat, salafus saleh, dan orang-orang saleh yang lain. Dari ciri-ciri yang tadi, orang yang salafus saleh itu, orang-orang salafus saleh itu adalah orang yang senantiasa gemar berdakwah, gemar mengingatkan. Jadi nggak ada yang cuek. Salah satu kehancuran saat ini adalah karena orang cuek. Kita cuek. Maksiat di mana-mana bukan karena maksiat yang kuat, tapi kitanya cuek. Yang kedua adalah karena kurangnya ilmu. Nah inilah makanya kita lihat surat Al-Kahfi. Kurangnya ilmu itu bisa menyebabkan orang kurang sabar. Jadi dua penyebab. Satu tadi dosa, kedua adalah kurang ilmu. Karena kurang ilmu jadi kurang sabar. Ya, selain efek-efek kurang ilmu banyak. Jadi nggak tahu, Pak, kenapa masih ada orang yang main HP ketika habis azan sebelum iqamah? Karena nggak tahu. Kenapa ada orang yang banyak punya waktu tapi nggak sholat isyraq sampai sini, padahal pahalanya 2 kali haji berturut-turut, mabrur. Sholat isyraq, karena ada orang yang masih belum tahu. Kenapa ada orang yang masih enggan untuk bercanda sama istrinya, padahal itu pahala dan keutamaannya luar biasa ya. Memandang istrinya, bercanda, ngobrol, Pak, kalau tidur sama istri itu berpahala, Pak. Jadi pulang ke majelis
Daripada bapak main HP terus, mendingan main sama istri, berpahala. Yang kedua, wa kaifa tasbiru ala ma apa? Surat Al-Kahfi ayat 68. Sudah rutin belum bacanya? Wa kaifa tasbiru ala ma apa? Ada bawa Quran. Ayo jangan disuapin terus. Al-Waqiahnya sudah hafal? Belum. Al-Kahfinya sudah hafal? Belum. 1-10 hafal tapi. Ayolah Pak, semangat Pak. Lomba kalau bisa DKM alokasikan. Siapa yang pertama kali dapat Al-Kahfi, dapat sepeda gunung buat ke tempat kerja. Itu Pak. Pak mendingan kalau misalnya mau DKM uangnya banyak, saldonya nolin terus. Ya, buat anak-anak beliin apa gitu. Baju koko, baju gamis, beliin. Anak-anak yang sholat subuh dapat gamis seragam. Bapak juga berlomba-lomba, jangan cuma dari kas DKM. Bapak, saya jadi donatur, saya mau beliin 10 gamis buat anak-anak yang sholat berjamaah. Itu ada malam tuhib dihi khub ayat 68 gelis kaset ya. Ada malam tuhib dihi khubra. Khubra itu satu akar dengan khobir. Makanya Allahu khabirun bima ta'malun, bima ya'malun. Ya betul. Bagaimana kalian kamu mau sabar? Itu nasihatnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, karena pernah nonjok orang sekali mati gitu ya. Ya. Itu ada hikmah yang lain lah ya. Setelah Nabi Musa dia wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhid bihi khubra. Kamu enggak akan bisa bersabar atas sesuatu kalau kamu belum mendetail tahu tentang sesuatu itu. Siapa orang yang nge-share, barang siapa yang menyebarkan SMS ini akan mendapatkan pahala seminggu ini langsung broadcast. Ya, kalau nggak nyebarin nanti dapat celaka. Wah, langsung sebarin. Ini masalah akidah banyak juga disebarkan. Naudzubillah. Maaf saya cuma meneruskan pesan. Itu kan di belakangnya kayak gitu. Itu syirik Pak. Terlepas dari kontennya juga nggak benar gitu. Awal-awal nanti mulai lagi Sa'ban ya mulai. Nisfu Sa'bannya luar biasa memang keutamanya. Tapi apakah ada amal khusus di bulan Sa'ban? Nah itu kita harus pelajari dengan detail. Sehingga ketika kita beramal tahu dengan persis. Iya boleh Pak, taklid pertama kali kepada ustaz kita, ajaran kita, ya kita boleh. Tapi setelah taklid, setelah ngikut, kita harus cari lagi. Karena bukan cuma untuk meneliti apakah amalan itu benar atau tidak, tapi untuk kalau kita memang benar, semakin ya yakin. Ya tadi, kenapa orang ada yang sampai sholatnya kita? Coba Pak, kalau sholat duha, itu tantangannya ada aja. Bapak-bapak yang tadinya nggak bersihin, saya pengen bersihin, saya melihat gue pengen dibersihin. Ada aja tantangan sholat duha itu. Dengarnya gede banget Pak, pengalaman ya. Kan tahu-tahu pengen sholat duha ya, kebagiannya cuma 2 rakaat Pak. Kalau hari Minggu mah udah wayahna 8 rakaat, 12 rakaat. Ibadatnya jangan yang biasa-biasa aja, Tuhan ambil yang afdolnya, ambil yang utamanya. Katanya pengen rezekinya berkah, pengen cepat banyak hajat-hajatnya dikabulkan. Ya, ikutilah wasilah-wasilah yang sudah disunnahkan. Kalau ada orang-orang sukses zaman ini pun mereka melakukan testimonial. Saya Pak, saya kemarin sampai tertampar ya ketika ada kunjungan satu orang donatur, dia seorang pengusaha ponsel. Pak, saya emang nggak punya amal-amal ya, apa aja ini aja untuk pondok sama sholat duha saya 12 rakaat. Itu tuh kadang-kadang banyak punya tahu amal, tapi untuk melakukannya enggak goda tadi ya, enggak bersebelah, enggak sungguh-sungguh. Dan tadi sabar itu hanya bisa datang dengan ilmu. Salah satu wasilah utamanya ilmu. Makanya wa asiru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful
khabir. Allah itu kenapa ada basir, ada alim, ada khabir. Kalau khabir itu maksudnya Allah tahu secara detail. Makanya tadi juga ayat tentang larangan untuk menjaga pandangan ya, perintah untuk menjaga pandangan, makanya ditutupnya apa? Ya, wallahu khabiru bima yasnaun. Ya, yasnaun itu sama dengan kembaran dengan amala ya'malu sama fa'ala yaf'alu. Itu kembar 3. Tapi kalau yasnaun ya, Sana'a itu artinya dia lebih ke produksi. Jadi ternyata untuk maksiat yang namanya pornografi itu ada proses produksinya, ada ngakal-ngakalinnya, ada proses umpet-umpetannya, ada proses dari mulai dia ngedownloadnya, dari mulai dia ngeliat-liatnya dan seterusnya lah. Makanya digunakan yasnaun. Allah tahu secara detail dari mulai kamu cuma ngelirik-ngelirik, dari kamu cuma nge-add, dari kamu cuma nasihat-nasihatin, uhti jangan gitu dong, jaga kehormatan diri, jangan panjang selfie. Oh iya terima kasih akhi, habisnya nyambung. Nauzubillah, ya fitnah handphone itu sekarang. Bu, bapak-bapaknya diawasin kalau pegang handphone, Bu. Ya, ngomong-ngomong kuota itu ada satu masjid menggunakan wifi ya. Anak-anak remaja itu bisa dipancing dengan wifi ya, supaya. Nah tadi yang ketiga adalah ilmu dan sabar itu saling berhubungan. Kenapa kita nggak sabar ketika sholat, pengen cepat-cepat selesai. Ketika berjamaah kita nggak istiqomah ya. Kita coba bikin challenge 40 hari. Tadi challenge-nya dari Rasulullah. Barang siapa 40 hari tidak pernah jebol, tidak pernah bolong untuk salat berjamaah, kebagian takbiran pertama, kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit nifaq, penyakit munafik. Dan mudah-mudahan kita nyambung apa udahan aja? Udahan aja. Iya, azan dulu. Allah mudah-mudahan itu bermanfaat dan diberikan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dalam ibadah kita, dalam menjadi generasi akhir zaman yang memang menyegerakan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam pertobatan, dalam memperbaiki diri, dalam hijrah ya, ke istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.